Banjir lahar hujan Semeru mengakibatkan jembatan penghubung desa tertutup. Akibatnya satu kampung di dusun Sumber Langsep terisolir. Kondisi ini terparah karena jaringan listrik juga ikut terputus. Banjir lahar dingin yang menerjang Lumajang mengakibatkan jembatan penghubung antar desa tertutup material banjir. Akibatnya ratusan warga di dusun Sumber Langsep, desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang terisolir. Situasi ini diperparah karena jaringan listrik terputus. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa nekat menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Reboyo yang masih cukup deras. Salah seorang warga dusun Sumber Langsep meminta kepada pemerintah agar jembatan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terisolir. Selain itu, jembatan juga diperlukan untuk anak-anak berangkat ke sekolah. Itu apa ya Mas? Nanti ini ya pertolongannya itu dibuatkan jalan anak-anak yang sekolah itu kan kasihan Mas. Itu nomor satu. Nomor dua ya PLN itu. Masalah lainnya itu ya lain lagi lah. Maksudnya yang sekolah itu loh Mas. Karena saya punya anak sekolah, iya darurat. Ini kan mau ujian, ya kan kasihan Mas. Sepeda nggak bisa gitu loh. Jadi harus yaitu usahakan aksesnya yang penting. Jalan, iya nomor satu jalan itu harus dibetulkan kan jembatannya kan ini ndak rusak jadi bisa kan dibetulkan gitu loh Mas. Nomor satu itu harus diusahakan listrik sama anak-anak sekolah perjalanannya. Sementara itu BPBD Lumajang hingga kini telah berupaya menangani bencana hidrometeorologi itu. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan cara untuk mendistribusikan bantuan ke lokasi terisolir. Ini kita upayakan dropping logistik dan kebutuhan sehari yang mereka perlukan. Kemudian kita cari jalan dan metode tercepat untuk bisa menyampaikan logistik yang kita bantukan kepada teman-teman kita. Sampai hari kedua ini mereka masih terisolir. Ya karena salah satunya kalau di desa Bondowoso, di Dusun Gendang itu memang satu-satunya akses utama jembatan lintas itu kan sementara rusak, terputus di tengah-tengah. Sehingga kalau debit air kecil kita bisa bersambung kita dari sisi sebelah utara ke sisi selatan, tapi kita upayakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka tersuplai sambil kita carikan nanti darurat fungsi untuk bisa jembatan itu digunakan kembali. Berdasarkan data BPBD Lumajang, terdapat 9 kecamatan yang terdampak banjir lahar Semeru. Kemudian terdapat 3 warga tewas, 11 rumah rusak, 17 jembatan rusak, dan 24 unit jaringan irigasi terdampak banjir lahar. Rifki dan Wanus, Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk memperbaharui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan koresponden BTV, ada rekan Rifki dan Wanus, langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Rifki, bisa Anda sampaikan atau gambarkan kepada kami bagaimana update kondisi terkini di sana? Sejak kapan banjir lahar dingin ini terjadi dan apakah sampai dengan saat ini banjir lahar dingin juga masih berlangsung? Baik, selamat sore Sauza. Saat ini saya sudah berada di salah satu titik lokasi terdampak banjir lahar dingin Semeru, yang mana berada di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko. Memang banjir yang terjadi pada Kamis kemarin meninggalkan dampak yang banyak, cukup besar, yang mana saat itu banjir dari beberapa sungai dari aliran lahar menggenangi atau luapan air sungai itu berdampak pada pemukiman warga. Saat ini air memang sudah berlangsung surut, namun potensi bencana banjir masih terjadi mengingat saat ini curah hujan juga masih terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk dampak yang terjadi ini memang ada tersebar di 9 kecamatan, yang mana dari dampak tersebut ada 3 korban meninggal dunia, 17 jembatan rusak dan 8 diantaranya putus, serta 24 jaringan irigasi yang terdampak akibat banjir Semeru ini. Baik. Lalu tadi Anda mengatakan bahwa dampak dari banjir lahar dingin ini masih ada karena cuaca juga di sana masih hujan terus. Bagaimana dengan kondisi wilayah yang terisolir karena ada jembatan yang putus akibat banjir lahar dingin tersebut? Baik, Saja. Memang ancaman banjir lahar ini memang masih terjadi sewaktu-waktu, mengingat potensi atau curah hujan yang terjadi ini memang sering terjadi di wilayah hulu sungai yang berada di bawah Gunung Semeru.
untuk daerah pemukiman yang terisolir ini memang saat ini yang terdapat ada di Dusun Sumber Langsup, yang mana di sana ada 135 kepala keluarga dan ratusan warga di sana terisolir. Saat ini mereka di sana susah untuk mendapat pasokan kebutuhan, mereka harus berjalan melewati banjir dan banjir itu harus melewati banjir dan mereka tidak bisa melintasi jembatan. Selain itu ada desa Gondoruso di Kecamatan Pasirian yang terdampak. Di sana kurang lebih ada juga ratusan warga yang terdampak lantaran jembatan putus, sehingga masih banyak warga yang belum mendapat bantuan. Gitu saja. Baik Rifki, Anda mengatakan bahwa jembatan terputus ini tentu sangat mengganggu karena ada wilayah yang terisolir. Lantas di mana saja atau berapa banyak titik pengungsian yang sampai dengan saat ini ada dan bagaimana penyaluran bantuan di sana? Apakah apa yang menjadi kendala paling besar? Baik. Pasca terjadinya banjir lahar ini memang pemerintah kabupaten setempat telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 2 pekan, yakni pada tanggal 19 April hingga tanggal 2 Mei. Untuk penanganan ini memang fokus penanganan korban bagi pemerintah merupakan yang utama. Selain itu juga pembersihan lahan-lahan di sekitar titik-titik rawan banjir ini tengah dilakukan. Sementara untuk para warga yang mengungsi hingga saat ini memang belum ada maksud saya, dan warga ini sementara melakukan pengungsian mandiri ke rumah-rumah warga, mengingat rumah yang terdampak itu tidak banyak, hanya saja infrastruktur jembatan ataupun infrastruktur seperti irigasi itu yang terdampak cukup banyak. Dan untuk penanganan bencana ini saat ini pemerintah masih fokus untuk melakukan pembersihan, yang mana setelah pembersihan itu akan dikerahkan untuk pengiriman logistik untuk warga yang terisolir di sana. Baik, Anda mengatakan bahwa mayoritas masih melakukan pengungsian mandiri. Lantas bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya di tengah situasi yang cukup sulit untuk dapat mencapai titik tersebut karena terisolir, karena cuaca. Bagaimana terkait dengan kebutuhan? Apa saja yang paling dibutuhkan? Baik, untuk warga yang terisolir saat ini memang cukup kurang kebutuhan ya, memang mereka saat ini hanya mengandalkan sisa-sisa kebutuhan makanan yang ada di dalam rumah. Selain itu, apabila mereka ingin mencari kebutuhan, mereka harus nekat untuk melintasi Sungai Lahar untuk membeli kebutuhan seperti LPG maupun membeli minyak ataupun kebutuhan makanan yang lainnya. Baik, kita harapkan bahwa penanganan banjir lahar dengan ini dapat berjalan dengan cepat dan bantuan dapat segera tersalurkan. Terima kasih atas informasinya koresponden BTV, Rifki dan Wanus. Selamat kembali bertugas.